matematika diskrit yang pertemuan kedua. Oke, saya share screen dulu. Bisa direcord nggak sih? Bisa ya. Oke, saya sudah cek juga tugas is okay buat saya. Ternyata teman-teman sudah memahami logika. Kemarin tapi diskusi tak bertiga tak? Enggak, Pak. Saya kemarin agak terlambat, Pak. Enggak, justru malah kalau bisa diskusi supaya mumpung nih kelas private ceritanya. Ya, private kan, bertiga private, jadi syukur-syukur nanti yang lain juga bisa saling kasih masukan, kasih pemahaman. Enggak apa-apa, saya sangat menganjurkan malah kalau teman-teman berdiskusi satu sama lain untuk mengerjakan tugas. Tapi kalau ujian ya beda lagi. Ya. Pak, Gimana Mas Galuh? kemarin tugas saya agak terlambat Oh, ngumpulnya. enggak apa-apa, udah saya baca, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, maaf ya, Pak. Iya nggak apa-apa, udah saya koreksi kok kemarin, udah saya lihat Ya. langsung Mbak Neni aja ngirimnya juga minta maaf kok, nggak saya bales. Tapi nggak apa-apa, udah masuk dan sudah saya koreksi. Tapi teman-teman saya lihat sudah memahami urusan logika. Nah itu sebenarnya dasar banget ketika kita masuk ke dunia informatika. Nah, nanti teman-teman silahkan kalau masih mau ngulik lagi terkait dengan logika, banyak banget literaturnya bisa teman-teman cari nanti, dan teman-teman bisa lebih mendalami lagi bagaimana operasi logika di dalam sebuah algoritma ataupun sebuah keilmuan tertentu pada bidang informatika. Nah, hari ini kita akan ngobrol terkait dengan himpunan, teman-teman. Ya. Seperti biasa, karena ini kita matematika ya, beda dengan mata kuliah yang satunya. Yang satunya yang pengenalan pengantar teknik informatika. Sebentar ya, bentar. Lek, nanti saya didamel miringi pergi. Ya, perbedaannya adalah kalau kemarin pengantar teknik informatika itu tugasnya ya buat artikel, karena itu bukan ilmu heksak. Nah kalau sekarang tugasnya tugas mingguan kalau yang matematika diskrit, karena memang kita ngomongin heksak nggak mungkin kan tugasnya tugas artikel atau tugas mencari bahan ajar. Nah tugasnya ya mau nggak mau ngerjain soal. Nah ini nanti sudah saya siapkan. Nah teman-teman, himpunan nanti akan saya jabarkan pengertiannya, tapi kurang lebih ini teman-teman bisa lihat gambar. Ya, himpunan ini gini, gambarnya begini. Maaf, saya sebut di sini ada ini hewan ya, ada anjing, kemudian ada babi, ada bola, ada singa. Nah, yang saya lingkari, yang bergambar ini adalah himpunan, satu himpunan. Nah sekarang sebelahnya ada umbrella, ada unicorn. Nanti saya jelaskan pengertiannya. Tapi yang jelas berdasarkan gambar, teman-teman perhatikan dulu. Ini ada umbrella, ini ada unicorn. Ya, segini ini adalah himpunan. Ya, bisa saya bilang bahwa ini A, ini B. A ini adalah himpunan sendiri, yaitu segala benda yang bergambar. B itu himpunan sendiri adalah segala benda yang berupa tulisan, wujud tulisan. Nah, A itu bukan anggota dari B. Sebaliknya, B juga bukan anggota dari A. Kenapa? Karena di dalam A tidak ada benda yang dilambangkan dengan tulisan, atau sebaliknya di B tidak ada benda yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Ya, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin. Saya ulang lagi, ini adalah gambar atau benda yang dideskripsikan menggunakan gambar. Ada anjing, ada babi, ada bola, ada
ada singa. Ini adalah benda yang dideskripsikan dalam bentuk tulisan. Ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Sampai sini paham ya? Perbedaan himpunan masing-masing adalah di himpunan A itu dideskripsikan sebagai gambar, B dideskripsikan sebagai tulisan. Berarti A itu bukan anggota B atau B bukan anggota A. Oke, sampai situ. Kemudian selanjutnya, secara definisi, himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Ya, kumpulan objek-objek yang berbeda. Tadi ada anjing, ada babi, ada bola, ada singa, tapi ini adalah objek yang digambarkan pada gambar. Kalau yang sebelah sini adalah pada tulisan. Masing-masing ini kan beda. Ini beda. Tapi ini dalam satu himpunan. Ini juga beda. Umbrella sama unicorn beda, tapi ini dalam satu himpunan. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa kumpulan objek-objek yang berbeda itu adalah himpunan, maka objek itu sendiri di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Jadi himpunan A yang tadi, ya, unsurnya apa? Anggotanya apa? Anjing, babi, kemudian bola, ini singa. Bawahnya juga komponen himpunan, ya, atau elemen himpunan ikan. Ini apa? Kelinci, kura-kura, topi, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di bawah ada contoh nih. HMIF adalah contoh sebuah himpunan. Maka di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Himpunan mahasiswa informatika, ya. HMIF, himpunan mahasiswa informatika, adalah contoh sebuah himpunan. Katakanlah organisasi, ya, organisasi yang di situ mengatakan bahwa di dalamnya itu ada anggota yang menyusunnya, maka tiap mahasiswa bisa beda satu sama lain. Himpunan mahasiswa informatika ya nggak mungkin cuman cewek aja satu jenis atau cowok aja satu jenis, nggak mungkin. Maka di dalamnya ada cewek, ada cowok, ada yang ngondek, atau bahkan mungkin mahasiswa di luar informatika yang gabung juga bisa. Nah, itu pengertian atau konsep dasar sebuah himpunan. Sampai di sini aman ya? Sampai di sini pemahaman himpunan dulu aman ya. Kalau teman-teman nggak aman dengan pemahamannya, tolong langsung open mic saja, langsung tanya ke saya ya. Kita diskusi aja, diskusi santai. Oke, karena ada yang open mic berarti saya rasa aman. Nah, nih sekarang kita punya satu set huruf besar dan kecil. Maka tergantung ininya teman-teman, tergantung kondisinya. Kalau ternyata kondisi pertama hanya huruf besar saja, maka himpunannya adalah ABC yang di kotak hijau. Ini himpunan, ya, ini himpunan. Tapi kalau sebaliknya, kondisinya adalah hanya huruf kecil, maka kita akan berbicara bahwa ini himpunan. Yang saya lingkari kedua, ini himpunan. Tapi kalau ternyata yang menjadi kondisinya adalah satu set huruf besar dan kecil, maka segini itu adalah himpunan. Karena himpunan itu nanti tercipta berdasarkan kondisi, teman-teman. Jangan bingung. Tadi di atas juga akan sama. Kalau ternyata kondisinya di dalam himpunan adalah if kondisi X sama dengan gambar dan tulisan, maka di sini juga akan seperti ini. Tapi tadi yang pertama saya gambarkan dulu himpunan seperti apa, baru kita masuk ke kondisi. Ini sudah ada kondisi nih. Nah, kalau ternyata kondisinya adalah satu set huruf all besar dan kecil, maka segini adalah himpunan. Ya, himpunan. Maka teman-teman pernah dengar lah istilah bahasa
kekuatan yang terhimpun atau satuan yang terhimpun. Maka dengan bahasa itu kita bisa bilang bahwa himpunan itu merupakan kumpulan itu tadi. Tadi di atas sudah dikasih tahu kan, kumpulan dari satuan-satuan yang membentuk sebuah relasi satu sama lain, ya. Oke, clear ya sampai sini ya. Nah, setelah teman-teman tahu dan paham konsep himpunan yang tadinya setiap kumpulan dan sekarang menjadi sebuah kondisi, ya. Sekarang kita ngomong terkait dengan cara penyajian himpunan itu sendiri. Cara penyajian himpunan. Yang pertama, ada enumerasi. Setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contoh, nih, clue-nya ini. Anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Clue-nya itu. Contoh yang pertama, himpunan 4 bilangan asli. Pertama, A sama dengan 1, 2, 3, 4. 4 loh ya. 4 bilangan asli pertama ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita ngomongin didaftarkan secara rinci itu begini. Ini dia, rinci. A itu isinya 1, 2, 3, 4. Ya. Contoh yang kedua lagi, himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Ya. 5 bilangan genap positif pertama. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Ya. B maka dideskripsikan sebagai 4, 6, 8, 10. Kok ini tok? Ya. Oh, di sini ada oh, ini kurang 1 sebenarnya. 5 bilangan positif genap, 5 bilangan genap positif pertama. Ini kurang 1. Ini di sini tulis 1, 2, 3, 4 tok ya. Ini kita tulis 5. Jadi isinya harusnya di dalamnya 5. Ada 4, ada 6, ada 8, ada 10. Ya, kemudian ada 12. Harusnya itu, harusnya. Ini jangan bingung ya, teman-teman sambil tulis nih. Teman-teman yang lain sediakan alat tulis. Jangan hanya melihat di PPT saja. Ya, harapan saya teman-teman punya tulisan. Kemudian C itu Maaf. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama itu 2 termasuk nggak, Pak? berapa? 2. Oh iya, benar. Oke. Berarti bukan 12 ya. Berarti di depan ya, bukan di belakang ya. Iya. Oke, thank you Mas. Berarti kita betul di sini, makasih sudah diingatkan. Di sini 2, 4, 6, 8, 10. Oke, kalau itu berarti clear. 5 ya. 5 bilangan pertama dan didaftarkan atau dideskripsikan secara rinci. Tadi saya bilang bahwa enumerasi penyajian himpunannya dibuka semua, dirinci semua. Kemudian di sini C, di dalam himpunannya ada kucing, ada alfa, ada Amir, ada 10, ada Pakku. Ini masih masuk ke dalam sebuah himpunan. Himpunan enumerasi yang dalamnya itu dideskripsikan secara rinci. Kemudian lagi R. R itu isinya adalah himpunan A, B, di dalam himpunan ABC, di dalam himpunan AC. Berarti ada himpunan dalam himpunan. Nah, ini jelas enumerasi karena ini dideskripsikan secara rinci. Kalau bukan enumerasi ya cuman R gitu doang. R atau mungkin kalau ini nih gampangnya ini nih. R hanya sorry saya hapus saja. R adalah tulisanku jelek, nggak apa-apa ya, teman-teman bisa lihat ya. Himpunan 4 bilangan asli pertama atau A, kita bukan R ya, A ya. A adalah himpunan 4 bilangan pertama. Kalau tidak dideskripsikan, ini dihapus, berarti ini bukan enumerasi. Ya, yang ini mendeskripsikan himpunan, tapi penyajiannya bukan enumerasi. Enumerasi adalah ini. Cukup ini. A
1, 2, 3, 4 dideskripsikan secara rinci. Ya, kemudian ini juga sama C, himpunan A dalam himpunan A, himpunan di dalam himpunan A. K juga himpunan tidak bernilai. Kemudian himpunan 100 buah bilangan asli pertama 1, 2 dan seterusnya sampai 100. Ini adalah enumerasi. Himpunan bilang bulat berarti kalau bulat itu ngomongnya tidak selalu positif, negatif juga bisa, kecuali bilangan bulat positif. Tapi kalau hanya bilangan bulat saja, berarti sampai bilangan bulat negatif. Nah ini karena ditulis titik-titik, kenapa? Karena nggak mungkin ditulis banyak, tak terhingga. Jadi sampai angka yang paling besar, tapi itu merupakan bilangan bulat. Maka penyajian himpunan ini berdasarkan kondisi, teman-teman. Ada kondisinya. Oke, misal contoh nih, ini ada keanggotaan. Ini ada lagi. Kalau ini sudah clear, yang berikutnya ada keanggotaan. Teman-teman lihat di sini, simbol dari keanggotaan adalah simbol E ya, bukan huruf E tapi simbol seperti E. Kemudian kalau bukan anggota berarti E dicoret, ya. E dicoret, keanggotaan. Maka kalau X dan A, maka kalau ada simbol ini, bacanya adalah X merupakan anggota himpunan A. Berarti X ada di dalam A, karena dia adalah anggota himpunan A. Tapi kalau ada stripnya, maka dibaca X bukan merupakan anggota himpunan A. Maka dia tidak ada di dalam A. Contoh, misal nih, A adalah 1, 2, 3, 4. R adalah AB dalam himpunan ABC dalam himpunan AC. K tidak ada nilai. Maka 3 merupakan anggota dari himpunan A. Ya, karena di sini ada nih 3. Lihatnya di sini 3 adalah himpunan A. Kemudian himpunan ABC merupakan anggota himpunan R. Ya, ini nih. Ini ada kan? Di dalam R ada kan? Ada ABC. Dia merupakan anggota himpunan R. Kemudian C bukan merupakan anggota himpunan R. Di dalam R ada enggak yang C saja? Lihat nih, di dalam R ada enggak yang C saja? Ada enggak, teman-teman? Jadi apa itu ada bagian B-nya sama A. Kenapa? Kalau C saja nggak ada nih Pak. Nah. Untuk A, B, C gitu. Ya, maka C bukan merupakan anggota himpunan R. Ya. Maka C bukan merupakan anggota himpunan R. Terus, kemudian tak terhingga himpunan itu adalah anggota K, karena di sini juga ada. Ya. Ada. Kemudian tak terhingga, himpunan tak terhingga bukan anggota R, karena di dalam R tidak ada yang himpunan tak terhingga. Tidak ada. Ya, karena di sini adanya A, B, ABC dan AC. Nah, itu dia himpunan. Contoh lagi, bila P1 AB, P2 himpunan di dalam himpunan AB, P3 triple himpunan AB. Ya. Maka kita lihat di sini A merupakan anggota himpunan P1, betul. Di sini ada, ya. A bukan merupakan anggota himpunan P2, A loh ya. Karena di sini adanya adalah himpunan di dalam himpunan A. Tapi kalau A saja seperti ini, harusnya di sini. Kalau A ada di sini, dia ada. Tapi karena dia nggak ada, teman-teman, karena dia adalah himpunan di dalam himpunan, maka di sini merupakan bukan anggota dari himpunan P2. Kecuali kalau himpunan AB, himpunan AB, maka ada di sini. Himpunan AB ada, dia merupakan anggota P. Tapi kalau cuman A saja seperti ini, tidak ada. Ya, teman-teman bisa melihat itu leveling. Ya, P1 merupakan anggota himpunan P2.
Kenapa? Kita lihat. P1 adalah himpunan AB. Sementara P2 adalah himpunan AB. Maka ini ada sebagai anggota nih. Ini anggota, ini satuan, ini anggota. Jadi si satuan ini menjadi anggota P2, maka P1 merupakan anggota dari himpunan P2. P1 bukan merupakan anggota himpunan dari P3. Ya. Kok malah jadi kayak partai ngomong P3. P1 itu adalah himpunan AB. Di sini ada enggak? Tidak ada. Karena di dalam himpunan ini ada himpunan dan himpunan lagi. Ada 3 tingkat. Di P3 tidak ada himpunan AB. Adanya adalah himpunan AB. Maka ini bukan anggota dari P3. Sudah ngomong ketiganya sudah. P2 merupakan anggota himpunan P3 lagi. P2. Karena di sini P2 itu adalah himpunan AB. Nah, di sini 3 level. Himpunan AB. Ya, kita lihat perbedaan di sini. Hanya selisih 1 himpunan sebenarnya anggota itu. Saling menganggotakan satu sama lain. Oke, mudah-mudahan clear ya. Nah, teman-teman bisa baca ulang, bisa baca lagi. Nah, di sini ada simbol baku, teman-teman. Di dalam sebuah himpunan itu sering biasa dipakai P, N, Z, Q, R, sama C. P itu bilangan bulat positif. Simbol baku loh ya. Simbol baku itu sudah pasti dan sering dipakai. Tapi ada kalanya nanti soal menyebutkan sebuah simbol yang tidak mewakilkan simbol baku. Bisa saja N dia digambarkan sebagai apa, Z digambarkan sebagai apa, boleh, sangat boleh. Tapi ini teman-teman harus tahu bahwa di sini ada yang namanya simbol baku. P, himpunan bilangan bulat positif. Positif lah ya. Tadi saya bilang bilangan bulat itu bisa positif dan negatif. Kalau hanya bilangan bulat saja berarti ada angka yang positif dan negatif. Nah, kalau ternyata bilangan bulatnya hanya positif, maka kita akan berbicara 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu P. N, bilangan bulat alami, natural, ya sama aja, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Z, himpunan bilangan bulat. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa bilangan bulat itu minus juga bilangan bulat. Minus juga bilangan bulat, maka dari minus sampai plus itu masuk ke kategori bilangan bulat. Q ada bilangan rasional, kondisional nantinya. Rasional itu ya berdasarkan syarat. Kemudian ada R bilangan real, C himpunan bilangan kompleks. Nanti kalau di soal akan ketemu kayak gitu. Himpunan universal semesta disimbolkan dengan U. Contoh, misal U1 1, 2, 3, 4, 5 dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A adalah 1, 3, 5 1, 3, 5 ya. Bedanya dengan yang tadi kalau sekarang adalah ketika kita memilih angkanya random selama itu masih ada di dalam anggota himpunan, maka itu bisa kita bilang sebagai himpunan yang universal ya. Jadi teman-teman jangan bingung kalau kita mau katakanlah saya, Mas Sandi, Mas Galuh sama Mbak Neni. Berarti saya adalah himpunan bagian dari kalian bertiga atau kita berempat di dalam kelas ini. Himpunan kita adalah kelas matematika diskrit. Maka saya, Mbak Neni atau saya dengan Mas Sandi adalah himpunan bagian dari matematika diskrit. Ya, tidak semua memang, tidak semua dari kita merupakan himpunan bagian dari matematika diskrit. Ya, kalau semua kita sebut berarti itu semua adalah himpunan bagian. Tapi kalau saya hanya menyebut nama saya, Neni, Sandi, tetap kami adalah bagian dari matematika diskrit. Nah, tadi kalau contoh yang di atas, ya, mana tadi? Kalau contoh yang di atas, nah ini nih. Katakanlah ini nih.
eh ini aja nih, pas nih. A, himpunan A. Ini adalah kelas matematika diskrit. Kemudian ini Galuh, ini Sandi, ini Pandu, ini Neni. Maka Pandu dan Neni adalah anggota himpunan bagian dari A, dari matematika diskrit. Gambarannya kayak gitu. Oke. Notasi pembentuk himpunan, ya. Sebentar, saya izin ke belakang sebentar aja, sebentar ya. Notasi pembentuk himpunan. Oke. Nah, ini harus teman-teman catat, ada hal penting yang kita mesti catat di bagian notasi pembentuk himpunan ini, ya. Kita lihat notasi pembentuk himpunan adalah dalam himpunan X, kemudian garis lurus. Ini yang dinamakan notasi pembentuk himpunan, garis lurus. Kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh X, ya. Berarti kalau ada model kayak gini adalah notasi pembentuk himpunan, maka variabel X ini ada syaratnya. Syaratnya di mana? Di sini nih. Biasanya di setelah garis lurus. Ya, ini notasi pembentuk himpunannya. Nah, ini ada hal yang perlu teman-teman catat. Coba dicatat. Yang pertama, bagian kiri dari tanda ini, ya, dari tanda yang saya lingkari, dari tanda pembentuk himpunan, bagian kirinya berarti ini nih X, melambangkan elemen himpunan atau variabel elemen sebuah himpunan. Itu yang pertama yang harus teman-teman tahu. Yang kedua, ya, si notasi pembentuk ini atau tanda ini, ya, dibaca di mana atau sedemikian hingga di mana, karena itu bersyarat, menyaratkan apa yang terjadi pada X. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, sebelah kanan dari tanda ini atau ini yang saya garis bawahi adalah syarat keanggotaan himpunan, syarat keanggotaan himpunan X, syarat keanggotaan himpunan di bagian kiri, ya. Ini bagian kanan, ya. Kita lihat bagian kanan tanda adalah syarat yang harus dipenuhi atau syarat keanggotaan himpunan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah setiap ada tanda koma atau di mana di sini atau di sini nih, di sini biasanya kemudian ada deskripsi lagi gitu. Itu adalah ada di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Kalau misal ternyata nih, gini nih, contoh. Nah ini bawahnya aja. A adalah himpunan bilangan bulat positif. Kecil lah, lebih kecil dari 5. Berarti di bawah 5. Maka
penulisannya, notasinya adalah A adalah X, kemudian ada notasi, di sini deskripsikan lagi, X syaratnya adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Ya, cara penulisannya begini, X, kemudian notasi pembentuk himpunan, ya, kemudian deskripsikan lagi, X-nya adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Nah, atau A adalah X, kemudian notasi, kemudian X lagi, X adalah anggota himpunan P. Kenapa P? Kita lihat di atas. P adalah himpunan bilangan bulat positif. Ini simbol baku. Ya, simbol baku. Maka di sini adalah X adalah anggota himpunan P, maka bulat positif. Oke. Dan tadi syarat yang keempat atau catatan yang keempat dari teman-teman. Dan, koma, X lebih kecil dari 5. Ya, X lebih kecil dari 5. Maka di sini adalah, saya harus mendeskripsikan bilangan bulat positif dan bilangan bulat itu harus di bawah 5. Maka yang ekuivalen dengan A adalah 1, 2, 3, 4. Oke. Mudeng atau mubeng? Mas Galuh, clear ya? Iya Pak. Itu berarti bacanya Dan yang A ya Pak, berarti gini bener gak Pak? gimana? X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5 gitu. Sip. Tapi nanti kalau dideskripsikan berdasarkan ketentuan yang tadi, itu secara tertulis adalah begini. A sama dengan X anggota himpunan P dan X lebih kecil dari 5. Sesuai ketentuan yang tadi loh, yang saya minta catat teman-teman. Karena kalau ada koma itu adalah pembacaannya dan. Itu kalau dideskripsikan ke dalam sebuah tulisan. Ya. Himpunan A berupa X anggota himpunan P-nya apa? Bilangan bulat tadi. P-nya adalah apa itu namanya, sebuah simbol baku bilangan bulat, kemudian dan ada dannya, dan X lebih kecil dari 5. Otomatis dong kita akan mendeskripsikan bilangan bulat yang lebih kecil dari 5. Dan itu kan berarti menandakan bahwa kedua syarat harus dipenuhi. Ya enggak, Mas? Kedua syarat. Ya. Dan itu kayak kemarin si siapa di logika, dan itu kan kedua-duanya harus benar, kedua-duanya harus terpenuhi syaratnya. Ya, Mas Galuh ya. Mas Sandi, Mbak Neni, sampai di sini ada yang bingung? Mbak Neni gimana? Paham, Pak. Paham, Mas Sandi? Paham, Pak. Bener. Paham, Pak. Iya. Oke. Sekarang yang kedua, silahkan. Yang B. B adalah himpunan bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Mas Galuh, Mas Sandi atau Mbak Neni bisa coba deskripsikan dulu. Nanti saya tunjukkan di tempat saya benar atau salah deskripsiannya teman-teman. Coba silakan ditulis. Kira-kira notasi yang ekuivalen kayak apa? Kemudian kondisinya bagaimana? Dibuat kayak gini nih. Ya. Kondisinya adalah B adalah himpunan bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Coba dibuat.
Kalau gini Pak, Sudah? Sudah ya, kita cocokin nih. Sama enggak? Tadi siapa yang sudah? Mas Galuh? Sudah? Nih, lihat nih. Bilangan B adalah himpunan bilangan genap positif. Berarti P kan? Yang lebih kecil atau sama dengan 8. Ya, bilangan genap itu berarti habis dibagi 2. Beda jauh kan? Jadi kita ngomonginnya lihat dulu beda ya antara perbedaannya di sini teman-teman. Bilangan bulat dengan bilangan genap positif. Kalau bulat termasuk yang ganjil. Tapi kalau genap berarti harus habis dibagi 2. Maka deskripsikan dulu bahwa X dibagi 2. Pastikan bahwa itu adalah untuk memastikan bilangan genap kan dibagi 2. Ya enggak? Mas Gelo, benar nggak? ya enggak. Iya. Saya jawabannya sama yang bawahnya itu. Oh, langsung sama dengan yang bawahnya. Iya. Oke, tapi untuk membuat notasinya kita harus tahu nih, bukan hanya sekedar membuat himpunannya, notasinya harus tahu. Berarti kita kalau bilangan genap positif, maka bilangan itu bilangan positif yang habis dibagi 2. Pertama. Kemudian lebih kecil atau sama dengan 2. Maka X-nya diberi kondisi dong, dia harus lebih besar. Nih, coba pernyataan saya diperhatikan. Dia harus lebih besar daripada 2 dan dia harus lebih kecil atau sama dengan 8. Maka kalau X lebih besar atau sama dengan 2, 2 itu termasuk. Kalau X lebih kecil daripada 8, berarti 8 itu masuk. Dan kenapa harus ada lebih besar dari 2, lebih kecil atau sama dengan dari 8? Kenapa kira-kira, Mas Galuh? Supaya apa? Kan gini kan sama aja sebenarnya. X lebih kecil, sorry ya tulisannya jelek, atau sama dengan 8. Sama aja kan? Kira-kira ini, notasi ini, coba teman-teman perhatikan. Notasi ini, dengan ini sama enggak? Mas Galuh coba jawab, sama enggak? Menurut Mas Galuh gimana? Atau Mas Andi? Iya Mas? Beda Pak.
Bedanya di mana Mas Galuh? Itu kan yang dituliskan kan X lebih kecil sama dengan 8 itu Pak. Itu kan nggak ada keterangannya bilangan genapnya. Bukan di situ. Perbedaannya gini Mas Galuh. Mas Galuh, Mas Andi tolong diperhatikan bedanya di sini. Saya hapus ya, atau saya lingkari deh. Yang pertama, X lebih besar atau sama dengan 2. X lebih kecil atau sama dengan 8. Berarti, saya nulis di atas ya, X ke kirinya, ke bilangan kecil mentoknya berapa? Mentoknya berapa Mas Galuh? 2, betul. Karena di sini ada kondisi 2 X lebih besar sama dengan 2. Kemudian ke kanannya, ke bilangan yang besar mentoknya berapa? 8. Betul, ini yang satu ya. Kemudian yang kedua, kalau kondisinya begini, X ke kirinya berapa Mas Galuh? Ke kirinya ya 2 Pak. Hah? Ke kirinya 2 Pak. No, tidak ada kondisi di sini Mas. Oh iya. Ya enggak? Berarti ke kirinya berapa? Tak terhingga. Oh, Maka gitu. bilangan negatif bisa masuk. Ya enggak? Oh iya iya. Ya. Terus ke kanannya berapa? Ke kanannya yang ini. 8. 8. Maka kita lihat di sini kondisinya adalah genap positif. Berarti di bawahnya X atau yang lebih kecil dari X harus dibatasi ada kondisi minimal 2. Di bawah 2 atau di bawah 0 minus berarti harusnya nggak masuk. Sampai di sini Pak Mas Galuh. Paham Pak. Mas Andi B. Agak mubeng, Pak. Agak mubeng ya, tak terangin lagi, wes. Nggak apa-apa. Di mana mubengnya di mana? Yang ini, Pak. Putus-putus Mas. Yang mana? Yang X itu koneksinya tadi ya. Oke, sekarang saya lebih detail lagi ya, Mas. Kalau notasi ini yang X per 2 sudah clear ya, karena ini adalah bilangan genap. Bilangan genap itu dinotasikan sebagai X plus 2, karena bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Itu yang pertama. Clear dulu Mas Andi, itu sudah clear? Sudah, Pak. Nah, maka di sini ya, di sini adalah kita ngomongin pakai P, karena di sini P adalah himpunan bilangan positif, simbol baku. Itu clear sudah? Sudah. Oke. Nah, berarti kita akan mengambil bilangan genap di dalam sebuah himpunan bilangan apa tadi? Bilangan positif dong, bilangan bulat positif dong. Kita hanya mengambil itu di dalam sebuah bilangan bulat positif. Kemudian di sini ada kondisi di mana X itu harus lebih besar daripada 2 ya, dan X itu harus lebih kecil daripada 8. Kenapa? Karena di sini kita ada keterangan. Meskipun ini sudah P, tapi kita harus tetap kondisikan di sini. Kita tetap kondisikan bahwa di sini adalah genap positif. Di sini dulu. Berarti kita tidak boleh mengambil yang negatif loh ya, Mas Andi ya. Ya enggak, Mas Andi? Iya, Pak. Nah, untuk mengkondisikan supaya itu tidak bergeser ke bilangan negatif, ini nih. Ini yang untuk mengkondisikan. Ya. Kita bedakan tadi seperti tadi. Saya lingkari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah X kurang dari 8. Ini ya. Ini yang kedua ya Mas ya. Oke.
Yang pertama kita lihat dulu. X lebih besar daripada 2. Berarti X ke kiri lebih paling kecilnya mentoknya berapa, Mas Andi? 2. 2. Ya, berarti mentok 2 ya. Sudah tidak ada ke kiri lagi dan tidak akan ketemu bilangan negatif. Clear ya? Clear. Oke. Yang ke kanan, yang ke bilangan besar, mentoknya berapa? 8. 8. Dia akan bilangan positif tapi tidak akan lebih dari 8. Mentok di 8. Itu ya. Clear ya? Itu persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, X adalah lebih kecil daripada 8. Nah, kalau di sini tidak ada variabel lagi, yang saya coret ini, sebelah sini tidak ada variabel lagi, maka ke kirinya itu berapa? Tak terhingga. Tak terhingga. Berarti kalau tak terhingga bisa memasukkan bilangan negatif enggak? Bisa. Bisa. Maka itu tidak berlaku. So, di sebelah kirinya harus dikasih batasan. X harus lebih besar sama dengan 2. Kalau lebih, nih, kita selesaikan ini dulu. Yang ini ke kiri tidak terhingga, ke kanannya berapa? 8. Karena ini kondisinya ini, X lebih kecil sama dengan 2. Terus kemudian, satu lagi, perbedaan antara lebih kecil dengan lebih kecil sama dengan, ya, misal X X adalah lebih kecil dari 2 atau X adalah lebih kecil sama dengan 2. Maka kalau hanya lebih kecil saja, 2 tidak ikut. Berarti kalau X ini 1, ini 2. Nomor 1, kalau X lebih kecil dari 2, berarti ada 1, 0, kemudian min 1, kemudian min 2, dan seterusnya. Tapi kalau yang nomor 2, X lebih kecil sama dengan 2, 2-nya ikut, karena ada lebih kecil dari sama dengan. 2 ikut, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Paham ya, sampai sini ya? Paham, Pak. Oke, Mbak Neni kesulitan? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Sip. Pak, Iya, Mas. saya boleh minta tolong sama salah satu nggak? Maksudnya? Ini kan gini Pak. Di sini kan listriknya mati Pak. Oh, Baterai saya lowbat Pak. Bisa tolong rekam layar apa gimana gitu Pak? Nanti saya rekam layar kok. Ya nanti dikirim WA gitu ya Pak. WA kayaknya kegedean, Mas. Saya upload aja di itu kali ya. Akun di mana? YouTube. Nanti tak kasih linknya. Saya di sini tak coba upload. Ya, Karena kalau di misalkan- WA gede banget. Ini rekaman kita bisa 1 gigaan. Oh gitu. Hmm. Ya Pak. Enggak apa ya? Nanti ya, saya download gitu ya. Enggak perlu di-download. Ini aja, di-play aja di. Oh gitu ya. Ya. Kayaknya nih lowbat Pak. Ya wes, enggak apa-apa. Ngobrol nanti Di foto-foto bisa di-review lagi. Ya. Oke. Nah, ini ada diagram Venn, teman-teman. Diagram Venn itu sama juga untuk menyatakan anggota himpunan dari sebuah himpunan tertentu. Contoh, U adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 8. A itu adalah 1, 2, 3, 5. Sementara B adalah 2, 5, 6, 8. Nah, di dalam diagram Venn, satu kesatuan semua ini yang di kotak ini adalah U. Karena U adalah masing-masing memiliki U adalah memiliki anggota semua dari masing-masing himpunan A dan B. Maka kita lihat di sini. Anggota himpunan A yang sama dengan B mana? Ada 2, ya. Kemudian ada 5, ya. Kedua anggota himpunan ini sama. Maka di dalam diagram Venn
sorry. Di dalam diagram Venn, di gambarnya begini, A itu di bagian A, lingkaran A, itu ada 1 dan 3. Kenapa di sini iya? Karena di sini A1 dan 3 tidak ada di B. Begitu juga dengan B, 8 dan 6 tidak ada di himpunan bagian A. Sementara 2, 5 dan 2 dan 5 masing-masing ada di dalam himpunan A dan B sebagai irisan. Ya, sebagai irisan di situ. Maka ini kita bisa mendeskripsikan himpunan sebagai diagram Venn. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat dan bisa dipelajari lagi. Sama kok. Tidak ada bedanya dengan himpunan tadi, hanya cara menyajikannya saja. Kita menggunakan diagram Venn. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, di situ kan ada himpunan U, kemudian himpunan bagian A dan himpunan bagian B. Himpunan U ya 1 sampai 8. Maka ditulis juga di dalam seluruh diagram Venn itu adalah 8, 1 sampai 8. Oke. Kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya adalah N dalam kurung A atau garis dalam kurung garis A. Nih contoh B, ini sudah pakai kondisi ya, X atau kondisi X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20 ya, atau B 2, 3, 5, 7, 11, 13 ini prima nih ya. Maka B sama dengan 8. Nih, kardinalitas atau himpunan notasi N itu adalah jumlah yang ada di dalam himpunan itu sendiri. Kalau sekarang B ada 2, 3, 5, 11 sampai 19, kita hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka garis tegak lurus B sama dengan 8 karena jumlahnya ada 8 ya. Kemudian ini T, di dalamnya ada kucing 1, alfa 2, Amir 3, kemudian angka 10 4, paku 5, maka T ada 5. Ingat, kardinalitas adalah jumlah dari anggota yang ada di dalam himpunan. Ini A, ada himpunan A, himpunan dalam himpunan A, himpunan dalam himpunan A. Ini ada 1, 2, 3. Ingat ya, kardinalitas adalah jumlah. Oke. Kemudian ada himpunan kosong, himpunan kardinal 0, himpunan dengan kardinal 0 atau jumlah 0. Tadi yang kita sudah pernah lihat di depan, tadi ada himpunan kosong. Oke, ini oke, tidak ada masalah. Himpunan bagian subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap elemen A merupakan elemen B. Katakanlah tadi nih, B itu ada 1, 2, 3, 4. Kayak ini nih. Kayak yang ini nih, nah ini 1, 2 dan seterusnya sampai 8. Maka ini adalah masuk ke dalam himpunan yang ada di dalamnya himpunan U, himpunan bagian dari himpunan U, ya. Maka di sini bisa sebagai himpunan subset. Kalau kayak yang tadi, maka A itu digambarkan diagram Venn-nya itu A di dalam B, teman-teman. A di dalam B. Kalau tadi kan bedanya irisan. Kalau ini irisan, karena ada anggota himpunan bagian yang bukan merupakan anggota himpunan bagian lainnya. Tapi kalau ini sudah pasti semuanya merupakan anggota himpunan dari himpunan yang besar. Ya, katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misal yang gini deh, saya tulis aja. Sorry kalau tulisannya jelek. B. A dulu deh. A sama dengan 1, 2, 4. B sama dengan, ini B ya, bukan 13 ya. B 1,
2, 3, 4, 5, 6. Maka A ini adalah himpunan bagian atau subset dari B. Karena di A itu ada semua, 1, 2, 4 juga ada, 1 ada, 2 ada, 4 ada. Ya, maka gambarnya begini. A ada di dalam B. Gitu ya. Oke. Nah, contoh. Contoh nanti ini bisa dibaca deh contohnya. Kita bisa baca contohnya. Ini sudah clear juga. Ini kurang lebih lanjutan dari yang tadi. Nah, sekarang kita langsung beralih ke tugas. Sama kayak minggu lalu. Nah, tapi karena Mas Galuh biasa enggak apa-apa deh. Silakan nanti mandiri aja. Mas Sandi sama Mbak Neni kalau mau berdiskusi monggo. Tugasnya kita tunggu sampai kemarin deadline-nya di hari itu juga apa hari berikutnya ya? Saya lupai. Hari berikutnya, Pak. Nah, sama deh. Oke, deadline-nya sampai hari berikutnya. Teman-teman masih bisa ada waktu untuk mengerjakan soal ini sampai dengan akhir jam. Saya kopikan dulu artikelnya. Sebentar. Artikel saya matematika diskrit. Jangan lupa di absen ya. Nah, nih. Silakan link kedua itu adalah link artikel matematika diskrit saya. Di situ sudah ada pertemuan kedua. Silakan PPT-nya di-download yang pertemuan kedua dan ini ada di PPT tersebut di halaman terakhir. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada masalah atau ada kendala nanti bisa di WhatsApp ke saya. Mbak Neni sama Mas Sandi sudah bisa buka? WordPress-nya sudah bisa dibuka? Sudah, Pak. Sudah? Mbak Neni sudah? Sudah bisa, Pak. Oke, sip. Di-download ya PPT yang kedua. Nanti bisa langsung dikerjakan seperti kemarin, diketik di Microsoft Word. Teman-teman bisa mengumpulkan langsung ke email saya. Dan nanti ada beberapa simbol-simbol itu teman-teman bisa ini kok, bisa cari di Google, atau kalau tidak, kalau benar-benar kesulitan gimana cara nulis di Google, nulis simbol di Microsoft Word, saya memperbolehkan teman-teman untuk tulis di kertas kemudian difoto, jadikan dokumen, diurutkan, kemudian baru kirim ke email saya. Boleh, silakan kalau memang ada kesulitan untuk menulis simbol. Karena saya ngelihat Mbak Neni sama Mas Sandi lebih sering pakai handphone kan ya. Handphone biasanya agak susah kalau nulis simbol. Jadi silahkan ambil kertas dan diurutkan, kemudian baru dikirim ke email saya. Saya tunggu sampai besok seperti biasa. Gitu aja mungkin. Mas Sandi dan Mbak Neni ada yang mau tanyakan? Tadi di grup Fakultas Humaniora ada itu ya, Pak, mahasiswa baru Oh, masa? Saya nggak yang tahu. namanya Dini. Nggak tahu malah saya. Dini siapa itu? Saya nggak tahu Mbak Neni. Ada, Pak, itu kayaknya dari Fakultas Prodi Informatika juga. Oh, Nggak tahu itu kakak tingkat atau satu. ya nanti Mbak Neni tanyakan saja ke Pak Hargo ya. Saya belum tahu. Kalau memang itu anggota kita ya nanti biar join aja. Oke, gitu ya. Mas Sandi, Mbak Neni, terima kasih banyak. Saya berikan waktu untuk teman-teman belajar untuk melihat dari materi tersebut supaya bisa berlatih di rumah. Gitu dulu teman-teman. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap berdoa supaya keadaan kita segera pulih seperti sedia kala. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.